Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dari Prodi PG PAUD semester 2. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dalam mata kuliah bermain 2, yang mana dosen pengampuhnya Bapak Muhammad Fauzidin, SAG MPD. Judul materinya yaitu Makna Filosofi Permainan Tradisional. Permainan tradisional adalah suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. Filosofi permainan tradisional dan contoh permainan tradisional yang melatih kerjasama dan juga sabar. Permainan tradisional apa saja yang sering teman-teman mainkan di rumah? Di berbagai daerah, ada banyak permainan tradisional yang bermacam-macam jenisnya. Ada juga permainan tradisional yang melatih kerjasama dan melatih kesabaran. Sebabnya, permainan itu dimainkan berkelompok dan mengharuskan kita menyelesaikan rintangan tertentu. Filosofi permainan tradisional. Dalam permainan tradisional, biasanya ada makna atau filosofinya. Leluhur kita membuat permainan tradisional dengan nilai-nilai tertentu yang bisa memberikan pelajaran bagi kita, seperti pelajaran kerjasama dan kesabaran. Filosofi permainan tradisional yang pertama ialah permainan galasin. Galasin merupakan salah satu jenis permainan yang dilakukan secara berkelompok. Di beberapa daerah, galasin juga dikenal dengan nama gobak sodor. Dalam permainan ini, kita harus menghadang tim lawan. Caranya, seseorang yang berjaga seperti pintu gerbang bertugas mencegah lawan yang melewatinya. Galasin adalah salah satu permainan tradisional yang mengajarkan kebersamaan dan kekompakan. Makna lainnya adalah jika ada satu pintu yang tertutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka. Yang kedua, permainan tradisional egrang. Permainan yang menggunakan bambu sebagai pijakan ini memang saat ini sudah sangat jarang ditemui, kecuali dalam festival-festival tertentu. Rasa percaya diri sangatlah berpengaruh pada permainan ini. Di saat percaya diri sudah tumbuh, otomatis keseimbangan tubuh juga akan terjaga. Makna yang terkandung dalam permainan ini adalah saat kehidupan memang sedang tidak berpihak pada kita, yakinlah bahwa dengan semangat dan percaya diri yang tinggi, semua itu akan bisa dilalui. Hasilnya, keseimbangan hidup pun akan terjamin. Yang ketiga, permainan petak umpet. Permainan ini adalah yang melibatkannya banyak pemain. Pemain ini biasanya dilakukan secara bergantian. Apabila salah satu dari mereka yang berjaga menemukan temannya yang lain saat mereka bersembunyi. Adapun manfaatnya adalah mengembangkan daya ingat, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial, mengenal kontrol impuls, belajar cara mengontrol emosi, menstimulasi kemampuan sensorik, melatih motorik kasar, dan memberikan kebahagiaan. Yang keempat, permainan dakon. Dalam permainan dakon ini terkandung nilai-nilai filosofis seperti melatih untuk memberanikan diri, bersikap sportif, berbuat jujur, dan belajar strategi biar tidak berhenti di lubang kosong, karena kalau berhenti di lubang kosong artinya mati. Yang kelima yaitu permainan bakia atau terompa panjang. Masih ingat sama satu permainan unik yang membutuhkan kekompakan kerjasama dengan gerakan kaki sebagai hal yang utama. Permainan bakia ini bentuknya menyerupai sandal panjang yang terbuat dari kayu.
Kalau yang ukuran kecil untuk satu orang namanya klompen yang berbunyi kelotak-kelotak kalau sedang dipakai berjalan. Cara bermainnya bisa diikuti oleh 3 atau 4 orang pemain pada sepasang bakia. Kalau tidak kompak, para pemain akan berjatuhan. Namun jika kompak, semua pemain akan sampai pada garis finish dan mendapatkan kegembiraan tersendiri karena telah berhasil menjadi satu tim yang kompak. Ada makna yang mendalam dari jenis permainan tradisional ini. Filosofinya adalah para pemain yang berjumlah 3 atau 4 itu diibaratkan rakyat, butuh semangat yang kuat, tekad yang kuat, dan yang paling penting kekompakan yang nyata agar bersama-sama mencapai tujuan dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Kalau rakyat tersebut terjatuh, semuanya bangkit dan membangkitkan lalu bersama-sama melangkah ke tujuan. Yang keenam, permainan engklek. Engklek atau yang biasa juga disebut taplak ini memang dimainkan di jalanan yang bisa digambar dengan menggunakan kapur atau batu bata. Biasanya permainan ini hanya dimainkan oleh anak perempuan secara individu. Filosofi yang terkandung dalam permainan ini merupakan sebuah simbol dalam mencapai kekuasaan atau memiliki tempat tinggal. Hal itu tentu tidak mudah dicapai. Seseorang harus tangguh dalam menjalani segala permasalahan kehidupan yang ada. Yang ketujuh, permainan congklak. Dalam permainan ini terdapat 7 buah lubang di tiap sisinya. Setiap lubang tersebut diisi dengan 7 buah biji. 7 merupakan jumlah hari dalam satu minggu. Istilahnya, setiap orang memiliki jatah makan yang sama dalam waktu satu minggu. Permainan ini juga mengajarkan mengenai setiap hari yang kita jalani tentu berpengaruh terhadap hari-hari selanjutnya. Begitu pula dengan orang lain. Di samping itu, permainan ini juga mengajarkan kita mengenai hal take and give yang disimbolkan dengan mengambil dan menaruh biji pada tiap lubang tersebut. Yang terakhir yaitu permainan hompimpa. Sebelum memulai beberapa permainan, biasanya kita melakukan yang namanya hompimpa atau gambreng untuk menentukan kelompok atau siapa yang jalan duluan. Undian ini memiliki lagu yang berbunyi hompimpa ala iyung gambreng. Namun ternyata siapa yang tahu kalau kata hom dapat diartikan sebagai Tuhan, sedangkan hompimpa alaihom dapat diartikan sebagai dari Tuhan akan kembali pada Tuhan. Permainan ini seperti mengajarkan tentang kehidupan manusia yang akan kembali ke Tuhannya sesaat setelah mereka menemui ajalnya masing-masing. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.